Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ada antusias pada pagi hari ini, amin. Yang di rumah-rumah, Shalom. Kita percaya walaupun di tengah keterbatasan kita pada ibadah pagi ini, kita percaya kuasa Tuhan tetap sama, kuasa Tuhan tetap terjadi, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, amin. Kita persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, boleh bersekutu dengan Engkau pagi ini Tuhan, yang Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Tuhan. Lawatan-Mu terjadi, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat dilepaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, dan kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Raja kami, ya benar Tuhan. Kau sahabat kami Tuhan, dan sahabatku, terindah termanis Engkau Tuhan. Yes, termanis Engkau, ku sembah Kau. Yes, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Sungguh lagi katakan kerinduanku ya Tuhan. Kerinduanku datang padamu, yes, haleluya. Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah termanis Kau Tuhan. Terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Yesus sembah Kau. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapaknya Kau yang layak Tuhan. Yes.
dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Sembah Kau, besok katakan sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Oh yes, haleluya, haleluya. Oh benar Tuhan, Bapaknya Kau yang layak. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan. Oh, kami naikkan pujian kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, oh Kau Allah yang mulia, Allah yang luar biasa Tuhan. Sembah, sembah, kami menyembah. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh kami dan kebenaran Tuhan. Haleluya Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Sembah dan sembah Kau dalam roh dan sembah Kau Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau. Seperti
Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sungguh lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau. Sungguh lagi katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia Tuhan. Di mataku Engkau termulia. Lebih sering katakan, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Dalam kota hambanya. Yes. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dunia boleh bergejolak, tapi Engkau tetap Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya buat kami, bahkan selalu baru setiap pagi. Sebagai sebuah bukti Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami yang segar, yang fresh, enggak pernah yang lama. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk hari-hari ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tetap memegang kehidupan kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, ajar kami Tuhan untuk boleh melihat sesuatu yang indah yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun dari manapun mereka berada. Engkau berkati Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu bisa menjangkau kami dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, maupun dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, biar semuanya hanya menyenangkan hati Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati mereka Tuhan, pelayanan mereka enggak sia-sia. Sekarang kami mendengar isi hati Tuhan, Engkau juga yang bantu kami, urapi kami semua, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami. Bahkan untuk hamba-Mu Engkau urapi Tuhan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa kembali melayani bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing.
Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Semua dalam keadaan yang baik, sehat semua ya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yes, senang sekali ada di tempat ini. Saya mau menyapa Pak Sam yang saya tahu mengikuti dari rumah. Tuhan berkati Pak Sam, Tuhan berkati juga seluruh tim pengembalaan di tempat ini. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sederhana aja, sederhana. Karena seingat saya, terakhir saya khotbah di sini, bahannya membuat banyak Bapak Ibu yang berpikir gitu ya. Tapi hari ini saya berdoa sama Tuhan, apa yang saya perlu bagikan kepada jemaat Tuhan di GBI Citra Raya, Tuhan menyampaikan sesuatu yang nggak asing buat kita, sesuatu yang udah mungkin kita sering dengar, mungkin kita juga udah hafal, tapi buat jemaat yang saya gembalakan di Gading Serpong, mereka suka ngomong, kalau saya menyampaikan, suka memberikan angle yang baru, sudut yang baru ya. Saya harap Bapak Ibu juga bisa mendapat angle yang baru. Kita lihat Roma 8 ayat 28. Terima kasih ya Effendi, udah dengan sabar membimbing saya. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata-kata segala sesuatu saya garis bawahi di situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk, boleh sama-sama katakan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah kan ini ayat yang udah gak asing ya, kita udah sering baca, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga sudah hafal ayat ini, bahkan kalau ngasih nasihat orang, suka menggunakan ayat ini. Dan puji Tuhan. Jadi saya nggak akan bicara sesuatu yang susah-susah hari ini, tapi saya mau mengingatkan, Tuhan lewat saya mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan luar biasanya kalimat berikutnya dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kita semua adalah orang yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang setuju boleh sama-sama katakan amin. Kita yang dimaksud ini kita yang mengasihi Dia, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi firman Tuhan ini untuk kita semua. Kalau di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya buat kita, bukan buat orang lain. Karena kitalah yang mengasihi Allah. Setuju? Karena kitalah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan Tuhan lakukan itu semua untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, saya mau kita fokus dengan kata-kata segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, kalau bicara segala sesuatu, ya kita harus membuka pikiran kita. Pikiran kita harus kita buka lebar-lebar. Segala sesuatu itu sesuatu yang kita suka, betul? Tapi juga kadang-kadang Tuhan izinkan yang kita tidak suka terjadi. Ya kan? Kan segala sesuatu. Segala sesuatu adalah yang kita harap-harapkan, tapi harus diakui kadang-kadang tidak kita harapkan juga Tuhan izinkan terjadi. Sesuatu yang kita senang banget, yes, wah terima kasih Tuhan, aku dapat berkat besar. Tapi juga harus diakui kadang-kadang Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak kita suka. Bukan cuma kurang suka, bahkan tidak kita suka. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara semakin akrab dengan saya, sering ngobrol sama saya, kadang-kadang saya mengatakan life is tragedy. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada hal-hal tragis terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang kita sayang,
ada orang yang begitu dekat sama kita, ada orang yang ngertiin banget kita, Tuhan panggil pulang. Tragis kan? Mungkin bisnis kita, usaha kita yang kita bangun dari nol, Tuhan izinkan mengalami kebangkrutan. Itu terjadi kan? Bahkan bukan cuma bisnis, mungkin juga ada pelayanan yang kita sudah bangun dari nol, dan Tuhan izinkan pelayanan itu harus kita tinggalkan. Terjadi. Nah, jadi kalau bicara kata-kata segala sesuatu, marilah kita membuka paradigma kita, membuka wawasan kita untuk tidak membatasi Tuhan. Sekali saya katakan ya, kita buka paradigma kita, wawasan kita untuk tidak membatasi Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal-hal yang Bapak Ibu Saudara tidak suka, ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada hal yang kita tidak suka Tuhan izinkan terjadi, ingat, Tuhan juga sedang bekerja dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ada hal-hal yang kita suka, wah kita suka banget, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan juga pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mendatangkan kebaikan lewat hal yang kita suka, lewat hal yang kita tidak suka, lewat hal-hal yang kita harapkan, lewat hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, saya mau kita fokus dengan kata-kata segala sesuatu, karena kata-kata segala sesuatu ini rahasianya banyak banget. Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Sama, ini juga ayat yang gak asing. Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Kebenaran banget ya. Bukan kebenaran ya. Waktu Tuhan kasih firman ini kepada saya, dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, kata-katanya sama persis. Kalau tadi berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1-11 dimulai dengan kata-kata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ayat 1 ini saya harap membuat paradigma kita semakin luas, semakin lebar, semakin terbuka. Tuhan berkata, aku turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ternyata dalam kitab Pengkhotbah, Raja Salomo sudah menjelaskan. Segala sesuatu itu apa sih? Kita lihat ayat-ayat berikutnya. Tapi di sini dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada musimnya. Kita lihat ayat kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Beberapa minggu lalu waktu saya renungan terus dapat firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Ayub pernah berkata kepada istrinya, masa kamu hanya mengharapkan yang baik saja dari Tuhan? Betul nggak? Pernah ada yang baca itu? Masa kamu cuma mengharapkan yang baik saja dari Tuhan? Waktu saya mengingat kata-kata itu, Tuhan mengingatkan saya, Tuhan menegur saya. Berarti sekali-sekali Tuhan juga mengizinkan yang tidak baik terjadi. Betul nggak? Kalimatnya ini gitu kan? Masa kamu cuma ngarepin yang baik aja sih? Masa kamu cuma ngarepin yang enak aja sih? Nah, ayat yang pertama tadi kita sudah baca, untuk segala sesuatu ada masanya, ada musimnya, ada waktunya. Nah, ayat kedua, saya harap ayat-ayat selanjutnya ini yang kita akan baca akan membuat kita lebih jelas lagi. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, saya ajak kita semua membayangkan, memvisualisasi, kalau ada yang lahir,
kita sebagai keluarga, rasanya gimana? Senang banget kan? Yes, wah senang banget. Terima kasih Tuhan, senang banget. Senang banget. Saya ingat banget waktu 2 anak kami lahir. Yang pertama Abigail, sekarang udah 14 tahun. Yang kedua Phoebe, sekarang udah 9 tahun. Waktu cepet banget. Kenapa saya bilang waktu cepet banget? Karena saya masih ingat banget sejak bangun tidur, terus istri bilang udah waktunya nih, terus naik mobil kita ke rumah sakit. Di rumah sakit saya ingat banget, saya ikut masuk ke kamar bersalin sampai susternya nanya, kuat ya Pak ngeliat darah banyak? Saya bilang nggak tahu, saya belum pernah, ya ngomong jujur aja dah. Terus dokternya datang, dokternya nanya juga, kuat nggak Pak? Nggak tahu dok, belum pernah. Tapi waktu saya menyaksikan, waduh, terus 2 anak itu spesial ya, 2 anak itu spesial. Saya juga nggak tahu kenapa. Katanya dokter selalu ngasih ke mamanya ya setelah lahir. Tapi 2 anak itu waktu lahir dikasih ke saya. Nah waktu saya gendong, saya seneng banget. Nggak disangka. Saya meneteskan air mata karena seneng, bukan karena sedih. Saking seneng, dua-duanya kejadiannya sama. Nah, saya ajak kita semua membayangkan betapa kita seneng banget kalau ada yang lahir. Betapa kita seneng banget kalau ada yang baru yang kita miliki. Betul ya? Seneng banget. Dan keluarga besar, teman-teman kita ngasih selamat. Selamat ya. Seneng. Keluarga besar ikut seneng. Wah seneng. Punya cucu baru. Kalau opa-omanya gitu. Kalau paman bibinya, uncle antinya ngomong seneng punya keponakan baru. Dan sebagainya. Tetapi ayatnya nggak berhenti di situ loh. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Biasanya kalau meninggal, yang ditinggal rasanya gimana? Sedih. Dan baru nih 1 kalimat aja, baru 1 kalimat firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Jadi jangan pernah berpikir ikut Tuhan itu pasti semuanya baik-baik aja. Salah loh kalau mikir gitu. Ikut Tuhan semuanya lancar-lancar aja. Salah. Kenapa? Karena saya punya alasan yang jelas, alasan yang kuat. Tuhan tidak mau membuat kita jadi generasi yang memble, generasi yang cengeng, generasi yang tidak berjalan di atas tanah, jalannya di awang-awang gitu, nganapak tanah. Tuhan izinkan kita menghadapi hidup ini sama seperti dunia menghadapi hidup ini. Cuman yang membedakan kita dengan dunia, tadi jelas ayatnya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau orang luar tidak punya pengharapan, kita punya pengharapan. Walaupun hal buruk terjadi, kita tetap punya pengharapan. Pengharapannya apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi walaupun kita mendapat sesuatu, kita senang, kita kehilangan, kita sedih, itu terjadi. Jadi jangan bilang, aduh Tuhan jahat nih, aduh Tuhan nggak beserta aku nih, aduh Tuhan tinggalkan aku. Enggak, ayatnya ngomongnya apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti ada seorang penulis lagu mengatakan kata-kata yang bagus. Allah sedang merenda, betul ya? Allah sedang merenda. Jadi marilah kita memberikan kesempatan Allah mengerjakan hidup kita sebebas-bebasnya. Sehingga waktu rendanya selesai, kita akan lihat ada sesuatu yang indah. Yang setuju kata yes.
Ada sesuatu yang indah. Tapi waktu Allah sedang mengerjakan sesuatu, misalnya Tuhan sedang merenda kehidupan kita, terus kita nyerah, aduh Tuhan nggak kuat. Terus kita meninggalkan Tuhan, hasil rendanya, hasil bordirannya, hasil jahitnya belum jadi, ya tetap berantakan hidupnya. Tetapi waktu kita izinkan Tuhan menyelesaikan hasil rendanya, akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Sekali lagi yang mengerti kata Yesus. Ada waktu untuk menanam, seneng kan menanam. Saya suka menanam, di rumah saya hobinya nanam gitu ya. Nanam. Tapi harus diakui, kadang-kadang ada waktunya untuk mencabut. Buat Bapak Ibu Saudara yang suka nanam pasti ngerti maksud saya. Ada tanaman-tanaman di dunia ini, ya di Indonesia lah ya, yang sifatnya musiman. Jadi umurnya nggak panjang. Nah itu harus dicabut. Kalau enggak nanti malah jadi jelek, jadi berantakan, jadi semak belukar. Nah, waktu kita menanam rasanya senang. Kenapa waktu menanam senang? Karena kita punya bayangan satu hari kelak yang kita tanam akan tumbuh, akan menghasilkan, baik itu daunnya kita nikmati, baik itu bunganya, baik itu buahnya kita nikmati. Nah, tapi waktu kita mencabut rasanya sayang ya, rasanya sayang. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Berikutnya, ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Bicara membunuh bukannya membunuh gitu ya, enggak. Ada waktu kita mengizinkan untuk let go. Kita let go. Kita lepaskan. Kalau memang Tuhan mau jemput, ya kita lepaskan. Kita orang Kristen tidak setuju dengan paham eutanasia. Eutanasia Bapak Ibu tahu ya? Eutanasia orang yang katanya sakit parah, terus disuntik mati atau apapun. Kita nggak setuju dengan prinsip-prinsip itu. Kita tetap berdoa, kita tetap berusaha supaya Tuhan menyembuhkan. Tapi jangan salah, kadang-kadang Tuhan sudah pengen jemput, tapi kita halangi Tuhan. Bener gak? Oh itu berkali-kali terjadi. Berkali-kali terjadi. Saya punya seorang hamba Tuhan yang punya karunia penglihatan. Jadi satu waktu ada seorang yang dekat dengan saya sakit. Ya karena teman saya ini juga dekat dengan dia. Teman saya ini udah duluan ke rumah sakit di ICU. Duluan. Saya tahu dia pendeta, saya tahu dia hamba Tuhan. Nah jadi waktu saya sampai, saya ngelihat dia sudah ada di situ dan dia sedang berdoa. Nah karena dia udah berdoa ya saya nggak usah berdoa, maksudnya nggak usah ambil alih saya ikut berdoa kan, ya saya mendukung aja di belakang. Tapi saya kaget di tengah-tengah dia berdoa, tiba-tiba dia menghentikan doanya, terus dia keluar. Terus saya heran kenapa? Terus ya saya mendampingi dulu teman saya yang sakit ini. Setelah kira-kira beberapa menit, saya coba pengen tahu, saya keluar, saya nanya, kenapa kamu kok tiba-tiba keluar? Bukannya pelan-pelan dia tiba-tiba keluar. Terus dia bilang, waktu dia lagi berdoa, dia bilang, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan buka matanya, bahwa di sekeliling teman kami yang sakit itu, sudah banyak malaikat mau jemput. Jadi waktu dia doain itu Tuhan marah. Kamu jangan ikut campur ya. Aku sudah mau jemput dia. Wah, saya dengar gitu saya kaget loh. Makanya saya belajar satu hal baru di saat itu. Kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu. Kalau Tuhan sudah mau mencabut dia, Tuhan sudah mau jemput dia, kita juga harus let go, kita harus lepaskan. Gak boleh kita tahan-tahan. Kenapa? Karena kita juga menghargai kedaulatan Tuhan. Yang mengerti kata Yes.
Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ini kan sama. Ada sebuah bangunan yang ada saatnya kita rubuhkan, tapi ada saatnya kita membangun. Next. Ayat keempat. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Jadi kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-11 menjelaskan dengan luar biasa apa yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 kita semua hafal. Segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatunya apa? Pandangan kita, paradigma kita kalau ngomong segala Allah turut bekerja itu yang baik-baik, yang indah-indah, ngomong berkat, ngomong kelimpahan, ngomong sehat, gitu kan? Tetapi Raja Salomo ribuan tahun sebelum Rasul Paulus menulis kitab Roma, Raja Salomo sudah mendefinisikan segala sesuatu itu apa. Segala sesuatu itu yang senang-senang, yes. Dapat sesuatu yang baru, yes. Ada yang lahir, wah senang. Tapi juga segala sesuatu kita harus juga berani untuk let go, berani untuk melepaskan, berani untuk ditinggal. Di sini dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk sukacita. Itu ngomong segala sesuatu loh. Ini kan sesuatu yang nyata kan, yang real. Makanya saya senang, saya semakin belajar firman Tuhan, saya semakin senang jadi anak Tuhan. Saya semakin senang jadi orang Kristen. Ternyata orang Kristen diajarkan Tuhan bukan buat jalannya udah nggak napak tanah lagi. Enggak, justru sebaliknya Tuhan mengajar kita untuk semakin napak di tanah, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Bukannya kita nggak napak tanah. Nanti saudara ngelihat saya jalannya ngambang-ngambang gitu lagi. Malah mungkin nggak diundang, ketakutan semua. Justru kita tetap napak tanah. Kita tetap hidup di dalam dunia yang real ini, dunia yang nyata ini. Jadi jangan pernah ngomong, wah anak Tuhan nggak bakal kena COVID. Siapa bilang? Siapa bilang? Ini adalah realita kehidupan. Anak Tuhan nggak mungkin sedih. Siapa bilang? Makanya hari ini saya juga mau sharing buat Bapak Ibu Saudara yang di GBI Citra. Ada beberapa orang Kristen yang berkata, jangan pernah nulis, jangan pernah kirim bunga turut berduka cita. Itu enggak alkitabiah. Siapa bilang? Tuhan saja, Tuhan Yesus saja waktu dia melihat Yerusalem, firman Tuhan menulis, hancur hatinya, sedih hatinya. Berarti duka cita itu sesuatu yang alkitabiah juga. Jadi kalau ada jemaat, ada teman, ada kenalan, ada keluarga yang meninggal, ya saya membebaskan pendapat Bapak Ibu Saudara. Saya tetap nulis tuh, turut berduka cita. Loh iya dong, aku berduka cita kok. Kenapa? Karena memang ada saatnya Tuhan memang membuat kita meratap, sedih. Tapi ada saatnya kita juga sukacita. Saya harap Bapak Ibu nangkep maksudnya ya. Hidup ini hidup yang real. Hidup ini bukan hidup yang ada di khayalan. Berikutnya, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Bicara tentang ada waktu untuk membuang batu, bicara tentang ada saat-saatnya memang kita nggak usah terlalu pusing dengan berbagai macam kesempatan. Ini loh harus kita ambil kesempatan ini. Oh ini loh harus kita ambil kesempatan ini. Oh ini loh harus kita ambil kesempatan ini. Ada saatnya kita juga harus stay back, harus relax. Ada saatnya udahlah jangan mikirin kerjaan terus. Ada saatnya kita harus udahlah tutup tuh laptop, tutup tuh gadget. Kenapa? Nikmati aja hidup ini.
Saya nggak tahu Bapak Saudara setuju dengan saya atau tidak. Tapi itu yang saya praktekkan. Istri anak-anak saya tahu saya tidak bisa lepas dari, bukan cuma gadget, dari laptop. Karena saya punya tanggung jawab yang harus selalu ngetik, harus selalu nulis. Jadi kalau dapat apa, saya ketik. Tetapi beberapa minggu lalu, sebelum PPKM, mendadak tanpa rencana, saya, istri, anak-anak, kita berempat, kita ke Jawa Tengah, ke desa, bener-bener desa, nggak ada internetnya susah. Saya bawa tuh laptop, gadget, saya selalu bawa kemana-mana. Istri saya ngeledekin, udah kayak pacar aja diajak malah. Tapi selama seminggu itu, ya saya nggak buka. Kenapa? Saya mau enjoy aja. Udaranya dingin, enak. Enak aja gitu, bangun tidur. Biasanya mikirin apa gitu ya. Bangun tidur, penginapannya luar biasa ya. Isinya cuma kita berempat. Semuanya nggak ada yang berani keluar kali. Dan kita bersyukur. Kita ke ruang makannya terbuka. Kita menghirup udara segar sambil makan pagi. Enak gitu kan. Jadi ada saatnya memang kita sepertinya membuang-buang kesempatan. Ada saatnya kita nggak ambil kesempatan. Ini loh bisnis. Oh ini ada Kang Tau, ini ada Cuan. Ada saatnya Tuhan mau kita emang ngambil batu, ngumpulin batu untuk membangun masa depan kita. Betul kan? Mengumpulkan batu untuk membangun. Tapi ada saatnya Tuhan juga mau, udahlah, kagak ada habisnya itu. Let go. Enjoy your time. Ada saatnya kita kerja. Ada saatnya kita ya harus relax lah. Kayak karet kalau ditarik terus putus. Ada saatnya karetnya dikendorin. Ada saatnya memeluk. Ada saatnya menahan diri dari memeluk. Kalau itu istri kita, itu suami kita, ya kita peluk. Tapi kalau itu bukan pasangan kita, ya jangan memeluk lah. Rusak, dunia ini rusak. Kita ngelihat dunia ini udah begitu rusak. Ada yang berkata, ikuti kata hatimu. Itu kan banyak tagline ngomong gitu ya. Ikuti kata hatimu. Dan banyak selebriti mengatakan hati kan baik. Jadi kalau kita jatuh cinta, ya udah kita ikuti aja. Ya kalau jatuh cinta sama orang yang salah ya nggak boleh lah. Setuju nggak? Firman Tuhan juga mengatakan jangan ikuti kata hati, yang benar ikuti kata Tuhan. Jadi kalau itu pasangan kita, itu istri kita, suami kita, anak kita, ya peluk. Tapi kalau itu bukan siapa-siapa kita, walaupun mungkin dianya juga mau kita peluk, ya jangan dipeluk lah, rusak nanti. Ya mengerti kan? Yes. Berikutnya, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk mencari keuntungan, ada waktu untuk ya sudahlah, sekali-sekali rugi nggak apa-apa. Jadi waktu saya membaca 11 ayat ini, baca sungguh-sungguh ya, bukan baca sekilas, baca sungguh-sungguh. Saya mau sharing sama saudara, hidup ini rasanya tenang loh. Serius. Jadi kita nggak ngoyo, istilahnya nggak ngoyo. Harus. Memang juga harus begitu. Tapi ada saatnya Tuhan juga mau kita lepas, let go. Bener loh, waktu kita bisa lepas, hidup rasanya lebih tenang. Hidup rasanya lebih nyaman. Mungkin Bapak Saudara penasaran ya, Pak Nathan bisa ngomong begitu sih? Saya ngalamin. Jadi saya cerita sama Bapak Ibu ya. Sebelum saya mengembalakan jemaat di Gading Serpong, saya mengembalakan sebuah
jemaat yang secara ukuran itu udah enak, udah nyaman. Udah enak, udah nyaman. Tapi Tuhan jelas banget ngomong gitu ya sama istri saya, sama saya. Harus let go, harus lepaskan. Dulu hidup saya sibuk banget rasanya. Ngurusin 2 jemaat yang berbeda, sangat berbeda. Di Gading Serpong semuanya anak muda. Di gereja sebelumnya semuanya orang tua, lebih tua dari saya semuanya. Jadi saya kayak bener-bener beda banget gitu ya. Kalau di sana bajunya nggak kayak gini, pakai baju lengkap. Tapi kalau di Gading Serpong pakai t-shirt, jadi beda banget. Dan kepala saya jadi pening gitu ya. Tapi waktu Tuhan bilang lepas, saya bilang, oh Tuhan sayang dong, masih dilepas. Dan saya ingat banget Februari 2019, akhirnya kami lepas, saya dan istri saya lepas. Ajaib loh, waktu lepas itu ada damai sejahtera yang luar biasa. Saya ngomong begini bukan minta Bapak Ibu suruh meninggalkan pelayanan, enggak. Tapi Tuhan kalau suruh ya kita taat. Lepas. Jadi mungkin Bapak Ibu lagi punya bisnis, lagi punya kerjaan, lagi punya apapun lah ya. Kalau tadi kan konteksnya gereja. Kalau Tuhan suruh lepas, jangan ditahan-tahan. Waktu kita berani lepas, damai sejahtera itu luar biasa. Dan itu saya alami, luar biasa. Gak bisa diomongin, gak bisa diceritain. Tapi bisa dilihat dari wajah saya. Istri saya ngomong, beda wajahnya. Ya gitu ya. Ada waktu mencari, bener. Tapi ada waktunya untuk melepas. Biarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ingat, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Jangan sayang-sayang untuk membuang. Cobalah sekali-sekali. Ya saya yakin Bapak Ibu sebagian juga lakukan. Sekali-sekali kita periksa kulkas kita, sekali-sekali kita periksa lemari obat kita. Ternyata udah banyak yang expired. Ya kalau expired ya dibuang lah. Betul nggak? Masa ada obat expired kita pikir sayangan dulu belinya mahal. Loh, terus buat apa? Ya nggak tahu, pokoknya disimpan aja. Buat apa? Mungkin kita ngelihat lemari makan kita, ada saus, tomat, ada apapun yang expired, kadaluarsa 2018. Ya dibuang lah. Itu hidup loh, ada waktunya untuk mengumpulkan, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Itu kan hidup. Sama. Lanjut, ayat yang ke-7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Bicara tentang ada waktu untuk sesuatu diperbaiki, tapi ada waktu udah gak bisa diperbaiki, ya sudah, mau diapain lagi? Janganlah kita menghabiskan waktu untuk pengen memperbaiki, tapi kalau udah gak diperbaiki, ada waktu untuk berdiam diri atau ada waktu untuk berbicara. Dan ini berlaku buat kita semua. Ada waktu untuk berbicara, betul? Tapi ada waktu untuk berdiam. Kalau orang yang ngerti rahasia ini, rumah tangga ribut terus. Kenapa? Karena dua-duanya pengennya ngomong terus. Tapi Tuhan bilang apa? Ada waktunya untuk berbicara, tapi ada waktunya untuk berdiam. Setuju Bapak Ibu? Lanjut. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Di sini bukan bicara membenci orang ya, tapi ada waktunya kita harus mengatakan tidak. Ada waktu kita harus berkata, aku gak bisa lagi itu. Aku gak mau ikut-ikut lagi itu. Salah satu contoh yang paling jelas adalah dosa. Kita mengasihi pasangan
atau pacar kita, kita mengasihi rekan bisnis kita. Tapi kalau pacar kita, rekan bisnis kita, sudah nggak benar, jalan hidupnya sudah bertentangan dengan apa yang Tuhan sampaikan, ya kita bilang, aduh aku udah nggak bisa lagi. Kenapa? Yang kamu ajak itu udah berlawanan dengan apa yang aku percaya. Gitu kan? Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Lanjut. Wah, waktunya cepat banget ya. Ayat 9, ayat 10, saya lompatin aja. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita baca ayat ini hati-hati, sungguh-sungguh. Karena saya sering ngobrol sama orang dan orang salah ngerti ayat ini. Mereka berkata, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Sering ngomong gitu kan? Tapi saya baca ayat ini ya, ini nggak ngomong Tuhan loh. Nya huruf kecil, betul? Nya huruf kecil. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi nggak usah ngomong waktunya Tuhan dulu. Kenapa? Kita flashback lagi tadi. Kalau waktunya kita sedih, Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Salah satu pengertiannya adalah kalau waktunya sedih terus kita ketawa-ketawa, itu jadi nggak indah. Coba kita punya kerabat, punya kenalan yang lagi berduka, terus kita ke rumah duka, semuanya nangis, terus kita di pojokan bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Bagus nggak? Bagus nggak? Nggak bagus dong. Tapi sebaliknya juga, kalau semuanya lagi senang, semuanya lagi sukacita, misalnya ada pernikahan, ada yang lahir, semuanya lagi sukacita, semua lagi senang, terus kita marah-marah, kita nangis, kita galau, jadi bagus gak? Enggak juga. Makanya kadang-kadang kalau ada sebuah acara keluarga, ya Tuhan izinkan saya punya mata yang jeli, kadang-kadang ada tuh yang rungsing, ada tuh yang bete, terus keluarganya nasehatin, udahlah, ini kan koko kamu, cici kamu lagi happy, lagi menikah, lagi seneng, kamu jangan cari gara-gara deh. Bener gak? Ada kan? Udahlah, kita lagi seneng semua deh. Saya harap Bapak Saudara jadi nangkep. Dalam hidup ini kalau memang itu lagi waktunya sedih, ya udah kita tunjukkan juga kita berduka. Tapi kalau lagi waktunya senang, ya kita senang. Itu salah satu contoh. Kalau memang lagi waktunya membangun, ayo kita membangun. Kalau waktunya lagi relax, tadi saya bilang stay back. Ada waktunya lagi kita liburan, ya jangan ngomongin bisnis melulu, jangan ngomongin kerjaan melulu. Istri, anak-anak bisa sebel. Kayak contohnya saya tadi, orang lagi liburan, saya nggak mau lepas dari ini. Anak saya yang besar protes satu waktu kita liburan. Saya tadi sudah cerita bawa laptop, bawa semua gadget. Saya tetap meeting lewat Zoom. Terus anak saya yang besar ngomong, ya karena kita di rumah suka pakai bahasa Inggris, dia ngomong, Dad, what is the point we have holiday? You still bring this stuff. Wah, saya kaget. Bener juga, dia bilang apa gunanya ngomong liburan kalau tetap bawa ini semua dan saya tetap meeting. Wah, di situ saya disadarkan, firman Tuhan juga menyadarkan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau memang sekarang lagi waktunya dengar firman, ya dengar firman. Kalau sekarang lagi muji nyembah Tuhan, ya muji nyembah Tuhan. Kalau sekarang waktunya lagi fellowship, yuk kita fellowship, kita ngobrol. Betul kan? Dan kalau kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan musimnya, segala sesuatu indah. Karena memang segala sesuatu ada waktunya, ayat 1 tadi. Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada musimnya. Segala sesuatu ada timingnya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, ayat-ayat ini sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk bisa menemukan
keindahan di dalam segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi ya. Menemukan keindahan dalam segala sesuatu. Lagi kehilangan, ayo kita belajar menemukan keindahan dalam kehilangan. Oh, kok bisa Pak? Bisa. Lagi ada duka cita, kita menemukan keindahan dalam duka cita. Lagi zaman COVID ini, kita menemukan keindahannya apa? Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menemukan keindahan dalam segala sesuatu, kita akan menjadi orang yang stres berat. Ya kan, saya udah sering khotbah di sini, Bapak Ibu Saudara semakin kenal saya. Sejak 1,5 tahun lalu ada pandemi, kita jadi semuanya terbatas. Di awal-awal pandemi kita nggak nyaman dengan segala keterbatasan ini. Tetapi ayo saya ajak, kita buka mata. Kita buka mata. Ternyata dalam pandemi yang kita nggak suka ini, Tuhan juga melakukan banyak hal-hal yang indah loh. Yang mengerti kata Yes. Nah, saya cerita pengalaman saya. Ya sebagai seorang pendeta, pengkhotbah, kalau hari Minggu sebelum matahari terbit, saya sudah pergi, sampai matahari terbenam berpulang. Bukan cuma hari Minggu, hari-hari biasa juga begitu. Dan waktu pandemi ini semuanya shutdown. Saya ingat banget mulai bulan April, jadwal khotbah rontok semuanya. Hari Minggu seharian di rumah. Bukan cuma hari Minggu, setiap hari seharian di rumah. Saya juga mikir, ngapain ya? Tetapi anak-anak saya, mereka berdua ngomong, enak ya, sekarang enak ya, Dedi nggak kemana-mana. Wah, saya kaget di situ. Jadi saya menemukan dalam segala sesuatu ada yang indah juga. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti berita di TV, di sosial media dan sebagainya, awal-awal pandemi, di saat semuanya shutdown, setelah lewat beberapa bulan, saya ada foto-fotonya sebetulnya, setelah lewat beberapa bulan, langit di Jakarta lebih biru dari biasanya, udara lebih segar dari biasanya, dan di belahan dunia yang lain mengalami hal yang sama. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau baca berita hari-hari ini, ilmuwan-ilmuwan terkagum-kagum. Banyak binatang, banyak tanaman yang selama berpuluh-puluh tahun dianggap sudah extinct, dianggap sudah punah. Mereka temukan lagi. Kenapa? Karena aktivitas manusia menurun, sehingga binatang-binatang dengan leluasa untuk keluar lagi. Wah, ilmuwan-ilmuwan senang banget. Wah, binatang ini ada lagi. Tanaman ini ada lagi. Nah, jadi dalam segala sesuatu, mari kita belajar menemukan keindahannya. Jadi saya nggak bisa ngasih contoh yang banyak karena waktunya ya. Tapi saya harap dengan contoh yang sedikit ini, kita bisa menemukan dalam segala sesuatu ternyata ada keindahannya. Ayat yang terakhir sebelum kita tutup firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:15, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang digandaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini kan ayat yang udah nggak asing. Dan waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya merenungkan, saya doakan, dan Tuhan ingatkan ayat ini. Nih loh ayatnya. Tuhan berkata apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, tadi kan saya ngomong ya, Tuhan ngajarin kita napak di tanah. Tuhan ngajarin kita bukan jadi orang halu. Halu tahu ya? Jangan-jangan cuma kita berdua yang tahu. Halu tuh nggak nyata gitu loh, halusinasi. Ternyata waktu Tuhan memberikan mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan tidak sedang mengajar kita untuk jadi munafik. Enggak. Banyak orang Kristen jadi munafik karena nggak ngerti rahasianya. Jadi walaupun lagi bete, lagi kesel, terus diingetin sama gembala, diingetin sama temen, mengucap syukur lo, mengucap syukur. Terus, iya dia mengucap syukur, dia mengucap syukur. Itu mah munafik. Hatinya nggak mengucap syukur,
Tapi karena diingetin jadi ngomong, iya gue mau ucap syukur deh, iya. Itu mah gak mau ucap syukur. Tapi saya harap waktu kita mendengar firman Tuhan ini dari awal sampai akhir ini, kita jadi ngerti ayat ini maksudnya apa. Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal, gak ngajarin kita munafik. Tapi ternyata gini, waktu kita bisa menemukan keindahan dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi, kita pasti mengucap syukur. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu kita bisa menemukan keindahan dalam segala sesuatu, baik itu yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan, baik yang kita suka maupun kita tidak suka, tapi walaupun itu semua Tuhan izinkan terjadi, dan kita bisa melihat keindahan di balik semuanya, apapun yang terjadi, pasti kita mengucap syukur. Pasti. Dan mengucap syukurnya bukan dibikin-bikin. Mengucap syukurnya bukan karena maksa. Mengucap syukurnya bukan karena munafik. Tapi karena memang kita ngerti rahasianya. Saya mau tutup dengan kesaksian. Saya cerita ini bukan karena saya hebat, enggak ya. Saya masih belajar jauh, banyak saya mesti belajar. Tetapi saya punya sebuah prinsip dalam hidup ini. Saya punya prinsip, banyak prinsip hidup. Salah satu prinsipnya gini. God will never take something good unless He has prepared something better. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu yang baik kecuali Dia sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Itu saya tanam banget di kepala saya. Saya tanam banget. Jadi satu waktu kami punya mobil. Kami punya mobil lagi diparkir loh. Tiba-tiba ditabrak. Jadi cerita lengkapnya itu lagi diparkir, ada yang berusaha mindahin mobil kami, dan waktu dia mindahin ternyata dia belum bisa nyetir. Dia tabrakin ke truk. Kres! Mobilnya tinggal sisa setengah, Bapak Ibu. Jadi waktu saya dengar, saya langsung lari keluar kan. Karena mobilnya Matic, dia nggak tahu, dia biasanya manual, mobilnya lompat dalam jarak beberapa puluh meter dia menabrak truk. Untung kan nggak kena orang, bisa mengerikan. Tapi waktu saya ngeliat mobil itu tinggal setengah, saya ini jujur ya, saya nggak marah, saya nggak sedih loh, karena saya sudah punya pikiran. Tuhan tidak pernah ngambil sesuatu yang baik kecuali sudah menyediakan yang lebih baik. Saya mikirnya gini loh, wah mobil saya hancur. Bukan salah saya, mobil saya hancur. Tuhan mau ngasih saya mobil apa ya? Oh ajaib ya, saya bisa mikir gitu loh. Jadi waktu orang nanya, sedih gak? Enggak. Marah gak? Enggak. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya punya pikiran gini, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu yang baik kecuali Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Dan bener loh, gak lama, gak lewat seminggu. Ada satu keluarga yang memang suka kami layani, dia gak tahu ceritanya, dia gak tahu cerita ini, mereka gak tahu. Tiba-tiba habis ngajak makan, ngajak kami berdua ke showroom mobil, bilang, Pak Nathan mau pilih mobil apa? Wow, dahsyat nggak Tuhan kita? Kok Bapak Saudara diam aja sih? Kalau kita bisa tahu ada keindahan di balik semuanya, nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu munafik, kita pasti mengucap syukur sama Tuhan. Pasti. Jadi ayat ini nggak ngajarin kita munafik, ayat ini nggak ngajarin kita maksa. Tapi di balik semuanya, ayat ini bicara apa? Kata-katanya sama lagi loh. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu, mengucap syukur. Baik itu baik maupun kurang baik maupun tidak baik, mengucap syukur. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini,
Saya nggak mau ngomong mengucap syukur, enggak. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara harus buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, buka wawasan lebar-lebar. Kenapa? Coba cari keindahan di balik segala sesuatu. Kebaikan dari segala sesuatu. Waktu kita bisa menemukan keindahannya, kita bisa menemukan kebaikannya, apapun itu. Waktu kita bisa menemukan keindahannya, kebaikannya, pasti kita mengucap syukur. Pasti. Amin. Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami, mengingatkan kami. Aku berdoa Tuhan, aku sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi biarlah Engkau yang terus berkata-kata kepada kami untuk mengingatkan kami, menemukan keindahan di balik segala sesuatu, menemukan kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Ajar kami Tuhan, dalam segala sesuatu, boleh menemukan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, baik anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Bahkan dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas, Engkau jamah setiap pribadi, setiap keluarga. Bila mungkin ada satu atau dua, atau mungkin lebih, hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, biar firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban buat mereka. Ajar mereka, mampukan mereka menemukan keindahan, menemukan kebaikan Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga akhirnya kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa, Engkau berkati gereja-Mu, berkati Pak Sam, berkati seluruh tim pengembalaan, Pak Yosef Engkau berkati, seluruhnya Engkau berkati, pemimpin-pemimpin, pengerja, hamba-hamba Tuhan Engkau berkati, bahkan seluruh jemaat Engkau berkati. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Nathan Subroto sudah menjadi saluran berkat. Tuhan memakai dan memberkati lebih lagi Pak. Terima kasih. Kita persiapkan persembahan kita dan kita akan menggunakan pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 22 Agustus Masih tetap akan diadakan ibadah raya secara live streaming dan disiarkan secara langsung hanya melalui channel YouTube GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di rumah masing-masing dan ikuti penayangan ibadah online ini pada pukul 6.40 pagi, pukul 11.00 dan pukul 17 sore. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng pada channel YouTube GBI Citra Raya agar saudara mendapatkan notifikasi dimulainya live streaming ibadah raya serta video khotbah terbaru lainnya. Bapak Ibu Saudara, ibadah onsite di gereja akan kami update informasi ke Bapak Ibu Saudara jika pemerintah sudah mengizinkan untuk kembali diadakan ibadah secara onsite. Oleh sebab itu, sepanjang peraturan PPKM ini kami berharap Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikuti ibadah yang dilakukan secara live streaming ini di channel YouTube GBI Citra Raya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut
Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, berikut ini adalah info perayaan Natal umum GBI Citra Raya yang diadakan di hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 di Gedung Sport Club Citra Raya. Acara Natal kali ini akan dilayani oleh Bapak Ketua Umum Sinode GBI, yaitu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Selanjutnya info mengenai kebutuhan dana Natal 2021 adalah sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal sekolah minggu sebesar 20.045.500. Kebutuhan dana Natal Youth 7.100.000. Kebutuhan dana Natal umum adalah sebesar Rp119.905.000. Kebutuhan dana Natal WBI sebesar Rp5 juta. Total keseluruhan dana Natal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp152.050.500. Adapun total janji iman panitia Natal yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp55.200.000. Total janji iman dari jemaat sementara ini terkumpul Rp12.600.000, sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp84.250.500. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya yang ingin mendukung dana Natal dengan memberikan kontribusi janji iman dana Natal, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form atau formulir janji iman melalui link berikut ini. Link form janji iman ini juga akan kami informasikan di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya, dan saudara juga bisa menghubungi seksi dana Natal dengan koordinator Bapak Seno di nomor handphone 0856-93701011. Saudaraku, pemberian kontribusi janji iman Bapak Ibu Saudara bisa melalui transfer rekening BCA GBI Citra Raya di nomor rekening 0702333456 atas nama GBI Citra Raya. Mohon Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan kode digit angka 25 di belakang nilai transfer agar memudahkan tim bendahara Natal memverifikasi janji iman yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman Natal 2021, maka seksi dana akan mengirimkan foto form janji iman melalui pesan WhatsApp yang berisikan data yang sudah Bapak Ibu berikan di pengisian form online janji iman Natal 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan dalam mengisi form janji iman Natal secara online, maka saudara dapat langsung memberikan info janji iman Natal Bapak Ibu Saudara melalui nomor WhatsApp ke Bapak Seno di nomor 0856-93701011. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung bersama-sama dana Natal tahun 2021 ini, dan kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semuanya sehingga kita boleh bersama-sama merayakan Natal tahun 2021 ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Selanjutnya ada pertemuan doa pelayan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom hari Kamis tanggal 19 Agustus tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya, dan seluruh pelayan Tuhan wajib hadir dalam pertemuan doa pelayan ini. Saudaraku, terkait untuk mendukung dana Natal tahun 2021 ini, maka panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memasang iklan di buku warta Natal. Maka berikut kami informasikan harga iklan di buku warta Natal sebagai berikut. Untuk iklan cover depan bagian dalam, harga iklan sebesar Rp2 juta. Iklan cover belakang bagian dalam harganya adalah Rp2 juta. Harga iklan cover belakang bagian luar Rp2.500.000. Harga iklan satu full halaman Rp1 juta. Harga iklan setengah halaman Rp600.000. Harga untuk iklan seperempat halaman Rp300.000. Bapak Ibu Saudara yang ingin masang iklan di buku warta Natal ini bisa langsung menghubungi Ibu Leni di nomor WhatsApp 0812 8202 1188. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya dan mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Puji Tuhan, hari ini kita sungguh diberkati Tuhan
lewat kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya. Dan saya percaya firman Tuhan telah membuka wawasan kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saya percaya bahwa kalau kita memahami ini, hidup kekristenan kita adalah hidup yang penuh antusias, hidup yang penuh semangat. Terus bersama dengan Tuhan kita akan mampu untuk melakukan segala perkara. Terima kasih buat hambanya, Pak Nathan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini Bapa, anugerah terindah yang Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang antusias. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa di minggu pagi hari ini Bapa. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah dan kasih setia-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Bapa, Bapak Nathan Subroto ya Tuhan, yang secara luar biasa Tuhan pakai melayani di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh memberikan pengertian yang baru bagi kami semua Tuhan, membuka wawasan kami dalam berpikir ya Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan berkati terus Bapak Nathan Subroto ya Bapa, berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya ya Tuhan, berkati rumah tangganya, anak-anaknya semua ya Bapa. Begitu juga dengan usahanya ya Tuhan, berkati berlimpah-limpah Bapa. Berkati Bapa dimanapun Bapak Nathan melayani ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mendapatkan berkat ya Bapa. Dan Tuhan pakai terus secara luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk lawatan Tuhan bagi kami semua ya Bapa. Bagi kami yang beribadah secara on-site di tempat ini ya Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di minggu pagi hari ini. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah ya Bapa secara online. Tuhan juga melawat semuanya Tuhan. Menjamah semuanya ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Bapa dimanapun saat ini berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, di mana pada hari Selasa esok ya Tuhan, bangsa kami genap berusia 76 tahun ya Bapa. Kami merayakan proklamasi kemerdekaan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ini adalah rancangan Tuhan yang begitu baik atas bangsa kami ya Bapa. Mulai dari awal pembentukan bangsa ini,
pendirian bangsa ini ya Bapa. Tuhan turut bekerja di dalamnya dan Tuhan merancangkan yang terbaik bagi Indonesia. Dan Bapa, Tuhan Engkau yang memerdekakan bangsa kami Bapa, membebaskan bangsa kami dari penjajahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menjadi bangsa, menjadi negara yang berdaulat, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ya Bapa, yang merdeka, yang bebas dari belenggu penjajahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan Tuhan, kami percaya di usia yang ke-76 tahun ini bangsa kami merdeka ya Tuhan. Di saat ini pun juga Tuhan, Tuhanlah yang akan membebaskan, memerdekakan bangsa kami dari belenggu COVID-19 ini ya Bapa. Indonesia semakin pulih, bahkan terbebas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang memerdekakan bangsa kami ya Bapa dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa kami yang telah merdeka ini, bangsa kami menjadi bangsa yang maju ya Tuhan. Menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang maju, bangsa yang mandiri dalam segala bidang ya Tuhan. Bidang perekonomian, pendidikan, bidang industri, pertanian, semuanya ya Bapa. Bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Bahkan Tuhan, bangsa Indonesia ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Karena bangsa Indonesia ini dianugerahi dengan sumber daya manusia yang sungguh berpotensi ya Tuhan, dan juga sumber daya alam yang berlimpah-limpah Bapa. Kami yakin bangsa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap puji syukur. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami memiliki pemimpin-pemimpin yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang sederhana ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa melayani ya Bapa, sungguh-sungguh melayani masyarakat Tuhan. Terima kasih untuk kepemimpinan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya Bapa, bagi bangsa kami ya Tuhan. Mari Tuhan terus berkati ya Bapa kepemimpinan Bapak Jokowi ya Tuhan, beserta para menterinya, jajarannya, juga para anggota legislatif Bapa, anggota DPR, MPR, dan juga para TNI ya Bapa, begitu juga dengan Polri, dan semua para pemimpin-pemimpin di luar pemerintahan ya Tuhan, para pemimpin agama, pemimpin sosial masyarakat, semuanya ya Tuhan. Berkati Bapa, berikan semuanya kerendahan hati, berikan hati yang melayani, berikan kesatuan hati, unity dalam membangun bangsa Indonesia ini Bapa, menciptakan ketentraman, menciptakan keamanan di Indonesia ini ya Bapa. Kami semuanya bersatu hati ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, sampai ke tingkat yang terendah ya Bapa, para pemimpin ya Tuhan, di tingkat kelurahan, RT, RW, semuanya ya Tuhan. Semuanya Tuhan berkati ya Bapa. Semuanya menciptakan keamanan, ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat, dan semuanya memiliki hati yang melayani dan membangun bangsa ini ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur bangsa kami, bangsa Indonesia diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dan terus ditopang oleh tangan Tuhan begitu kuat, menopang bangsa kami melewati masa pandemi, terlepas dimerdekakan dari pandemi ini ya Bapa, dan bangsa Indonesia menjadi negara maju ya Tuhan, negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk perekonomian Indonesia ya Tuhan. Perekonomian di negara ini terus berjalan ya Tuhan, terus semakin maju, bahkan perekonomian diberkati berlimpah-limpah ya Bapa, dan bangsa Indonesia akan mengalami kelimpahan, akan mengalami surplus ya Tuhan di bidang ekonomi, begitu juga dengan masyarakat semuanya ya Tuhan. Dan semuanya diberikan kesempatan untuk berusaha, untuk melakukan usaha secara merata ya Tuhan. Semua dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, dan semua masyarakat merasakan kesejahteraan di dalam bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Tuhan memberkati bangsa kami, dan kami percaya Tuhan, pemerintahan ini pasti melakukan yang terbaik bagi masyarakat ya Tuhan, ke depannya ya Tuhan. Karena semua
pemimpin-pemimpin kami memiliki jiwa melayani, kerendahan hati, dan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah ini kami bersyukur sebab Tuhan telah terus bekerja menyelesaikan segala sesuatu sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Nathan Subroto, berkati para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada ibadah ini, nantiasa lewat apapun yang dikerjakan mereka, nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah kami dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyataan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Salam sehati.